warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, di antara nikmat-nikmatnya itu adalah kita bisa melaksanakan di antara kewajiban-kewajibannya, yaitu melaksanakan salat Jumat. Dan jikalau kita seorang hamba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita, niscaya kita seorang hamba tidak akan mampu menghitung nikmat Allah tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian seorang hamba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kalian faminallah, maka itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga selawat serta salam selalu tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, istri dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Renungilah dan pahamilah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku perintahkan mereka agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, agar mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan barang siapa kalian yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, faly'amal 'amalan shalihan, hendaklah kalian beramal saleh, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dari ayat tersebut dapat kita ambil faedah pentingnya sebuah keikhlasan seorang hamba ketika beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana jemaah sekalian ada dosa lawannya dari ikhlas, yaitu riya. Orang-orang yang riya, jemaah sekalian, bahaya dosa mereka ini. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian Allah Subhanahu wa taala, orang yang ujub dengan amalnya. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan dia adalah seperti sebuah batu yang licin, di atasnya ada pasir-pasir. Lalu pasir tersebut dituruni oleh hujan, sehingga pasir yang ada di atas batu tersebut hilang, bersih, putih, bening, sehingga tidak ada pasir sedikit pun. Begitulah perumpamaan orang yang riya, jemaah sekalian. Tidak ada amalan sedikit pun padanya. Dan juga perhatikan perkataan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau mendefinisikan riya. Riya adalah seseorang menampakkan ibadahnya. Apa tujuan jemaah sekalian? Agar dilihat. Itu definisi riya. Coba perhatikan hadis Imam Ibnu Khuzaimah radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar lalu menemui para sahabatnya, lalu beliau bersabda, "Wahai manusia, jauhi kalian syirik-syirik rahasia." Maka para sahabat ketika itu bertanya, jemaah sekalian, "Wahai Rasulullah, apa itu syirik rahasia?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
seseorang sholat lalu dia memperbagus sholatnya jemaah sekalian. Gara-gara dilihat oleh seseorang, itulah orang yang riya. Coba perhatikan juga hadis Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang lebih aku takutkan kepada kalian dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal? Maka para sahabat bertanya, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu syirik rahasia, maksudnya riya. Fitnah dan ujian yang terbesar saat itu jemaah sekalian adalah Dajjal. Tetapi ada sesuatu yang lebih ditakutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal, ternyata riya. Riya jemaah sekalian. Lihat juga hadis Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya, aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang dia beramal lalu dia menyekutukan aku di dalamnya, itu riya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku tinggalkan dia dan amalnya. Lihatlah jemaah sekalian, orang yang riya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan amalnya. Diakui enggak diakui jemaah sekalian. Kita ini adalah manusia yang sering sekali yang sukanya nama pujian, ketenaran, dan terkenal. Sehingga inilah yang membuat seorang hamba sulit lepas dari riya. Jangan pernah tertipu yang namanya pujian manusia jemaah sekalian. Karena manusia itu cuma melihat zahirnya saja. Sehingga inilah yang membuat seorang hamba sulit tobat dan lepas dari riya. Rasulullah SAW mengingatkan sering sekali yang namanya riya. Dan dia ini harus diwaspadai jemaah sekalian. Karena dia adalah dosa yang menghantarkan seorang hamba tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ini adalah penyakit yang harus diobati jemaah sekalian. Karena dia ini adalah penyakit orang-orang yang munafik. Munafik al-khallas. Munafik yang murni-murni kemunafikannya. Munafik yang betul-betul murni kemunafikannya. Munafik yang merupakan munafik amali. Munafik i'tiqadi. Munafik yang merupakan akidah. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yakhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sesungguhnya orang-orang munafik ingin menipu Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka lah yang Allah tipu. Mereka salat, menegakkan salat dalam keadaan malas sekali jemaah sekalian. Yura'una an-nas, dengan maksud mereka agar dilihat manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala illa qalila, melainkan sangat sedikit sekali jemaah sekalian. Orang riya pasti tidak maksimal amalannya dan tidak memperhatikan kualitas. Asal teriak dan asal dipuji. Jika tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, putus amalnya jemaah sekalian. Coba perhatikan hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika itu manusia yang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ganjaran pahala kepada mereka, kecuali kepada orang yang riya. Allah mengatakan kepada mereka, pergilah kamu kepada orang yang kamu riyai. Pergi sana, apakah kamu mendapatkan pahala dari mereka? Lihatlah jemaah sekalian, orang yang riya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan amalan mereka. Diakui enggak diakui mereka ini jemaah sekalian. Coba perhatikan hadis Rasulullah SAW mengatakan, orang yang pertama kali yang akan dilemparkan dan akan dihisap dan akan dicampakkan ke dalam neraka itu ada 3 golongan jemaah sekalian. Yang pertama adalah orang yang berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang alim. Yang ketiga adalah orang yang dermawan. Kemudian orang yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang pertama, itu orang yang berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya di hadapan hamba tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai fulan, nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu, untuk apa engkau habiskan ketika engkau di dunia?" Maka orang ini dengan bangga mengatakan, aku berjihad di jalanmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Aku mengorbankan hartaku dan jiwaku itu semata-mata karenamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, engkau dusta, engkau melakukan hal demikian agar dikatakan seorang yang pemberani, pahlawan, faqadakil, dan engkau mendapatkan gelar itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya sekalian untuk membawa orang tersebut dalam keadaan kepala di bawah
wajah di bawah. Lalu Allah Subhanahu wa taala lemparkan orang tersebut ke dalam api neraka, waliya'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua jemaah adalah orang yang alim. Orang yang alim, orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya di hadapan hamba tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba tersebut, "Wahai fulan, nikmat yang telah aku berikan kepadamu, untuk apa engkau habiskan ketika engkau di dunia?" Lalu orang ini dengan bangga mengatakan, "Ta'allatul Qur'an, aku belajar Al-Qur'an, aku mempelajari ilmu agama, itu semata-mata untukmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Itu semata-mata untuk mengharapkan wajahmu wahai Allah Subhanahu wa taala." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, "Kadzabta, engkau dusta, engkau melakukan hal demikian agar dikatakan seorang yang alim, soleh, ustadz, kiai, tuan guru, syekh, dan seorang pembaca Quran, qari." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faqad dan engkau mendapatkan gelar itu." Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikatnya lagi untuk melemparkan orang tersebut ke dalam neraka. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian adalah orang yang dikatakan dermawan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba tersebut di hadapannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat tersebut di hadapan hamba tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wahai fulan, nikmat yang telah aku berikan kepadamu, untuk apa engkau habiskan ketika di dunia?" Lalu orang ini dengan bangga mengatakan, "Tidak ada satu proposal pun yang mampir ke kantorku. Tidak ada seorang fakir miskin pun yang mau ke rumahku. Melainkan telah aku jamin hidup mereka, wahai Rabb Allah." Kemudian Allah mengatakan, "Kadzabta, engkau dusta, engkau melakukan hal demikian agar dikatakan orang yang dermawan. Faqad dan engkau mendapatkan gelar itu." Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikatnya lagi untuk melemparkan orang tersebut dalam keadaan wajah di bawah. Lalu Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke dalam neraka. Ini jemaah sekalian pelajaran yang menarik dari bahayanya tentang riya. Kira-kira nih jemaah sekalian, amalan kita ini diterima atau tidak? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi seorang hamba yang ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir ajal menjemput kita. Aquli qouli hadza astaghfirullah wa lakum walil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur wa ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini dapat kita ambil faedah dari hadis-hadis yang telah berlalu, bahwasanya pentingnya keikhlasan seorang hamba ketika beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bahayanya dari dosa riya, yaitu dia adalah termasuk dari dosa syirik kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang ikhlas karenanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna min ibadakal mukhlasin. Allahumma ja'alna min ibadakal mukhlasin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, aqimis salah. Masya Allah.